Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita diberi kesempatan untuk tetap semangat belajar dan terus belajar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran teknik gambar manufaktur. Izinkan Bapak akan nge-sharekan bagaimana pembuatan objek sederhana yaitu berbentuk toolbox pada aplikasi Wowaidu ya. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah ngirim modul di Classroom. Berikutnya adalah kita coba membuat objek sederhana menggunakan aplikasi Wowaidu ini. Nah, objek yang akan kita buat ini kita menggunakan objek 3 dimensi semua, sehingga icon yang kita gunakannya adalah icon ini ya. Kemudian karena toolbox itu dominan box, maka kita akan membuatnya menggunakan box juga. Oke, nah ini iconnya. Kemudian kita coba koordinatnya kita pergunakan, mulai dari start cornernya kita coba isi X0, Y0, Z0, kemudian tinggal di checklist. Kemudian second cornernya kita rubah dulu pakai relatif. Kemudian X-nya kita isi, misalkan di angka 100. Kemudian Y-nya juga kita isi di angka, Y-nya kita isi di angka 100 juga. Kemudian Z-nya kita isi 20. Tinggal di OK. Tetap komputer handphonenya meminta ketinggiannya, terakhirnya harus diisi lagi. Z-nya kita isi menjadi 20 juga. Nah, satuan yang kita gunakan di aplikasi ini adalah menggunakan milimeter ya. Langsung di OK. Nah, satu objek ini kita sudah buat. Kita coba zoom, perbesar ya. Zoomingnya bisa menggunakan dua jari tangan kita ya. Oke, ini baru membuat base-nya. Kemudian kita coba membuat objek kedua tepat di atasnya. Koordinat yang kita gunakan kita coba konsisten pakai absolute ya. Berikutnya kita buat objek yang kedua, box lagi. Start cornernya kita coba pindahkan ke titik 20. XYZ-nya, X-nya kita isi 20. Start point-nya ya, ini start point-nya. Kemudian Y-nya juga sama 20. Z-nya tetap 20 karena kita akan pindah ke permukaan bagian atas. Ya, kemudian di OK atau di checklist. Nah, langsung di situ ada tanda icon start point atau titik 0. Kemudian kita coba ganti lagi pakai absolute lagi. Kemudian X-nya kita ganti menjadi 80. Y-nya juga sama, kita ganti menjadi 80. Z-nya karena absolute itu selalu dari bawah, kita coba tambah ketinggian untuk box kedua itu sampai ke angka 45. Enter. Nah, ini baru bawahnya ya. Baru satu rectangle atau kemudian kita tambah ketinggiannya 25. Kemudian di OK. Nah, ini box yang kedua. Kemudian kita coba membuat box yang ketiga untuk bagian topnya dengan ukuran persis sama dengan yang di bawah, yaitu 100-100 dengan tebal 20. Ikonnya pilih box lagi ya. Ini box yang berwarna kotak. Nah, ini box ya. Kemudian Bapak ulangi lagi, tekan box. Start cornernya seperti biasa kita isi angka X0, Y0, Z0. Oh maaf, Z-nya enggak 0 ya. X0, Y0, Z-nya karena akan di atas itu berarti Z-nya 45. 45 ini diperoleh dari 20 base ditambah 25 komponen yang keduanya. Nah, 45. Kemudian di checklist. Nah, itu tepat 0,0-nya di yang garis warna biru. Kemudian second cornernya ini pilih absolute lagi.
X-nya kita isi 100. Kemudian Y-nya juga kita isi 100. Nah, ketinggiannya kita isi, ini kan 45. Kita isi tambah 20 dari 45, kita coba isi 65. Sorry, kita isi dulu 45. Enter. Kemudian box height corner position relatif, kita isi Z-nya menjadi 20. Kemudian checklist. Nah, ini selesai. Tool post, satu bagian tool post baru sudah kita buat ya. Bagian base, middle, dan top. Karena ada 3 komponen, kita harus menggabungkan, kita unionkan atau gabungkan ya. Fitur union ada di menu gabungan ini ya. Nah ini union. Bagaimana menggunakannya? Komputer minta select object to perform union. Pilih objek yang akan digunakan perintah union. Kita tinggal tekan 1, 2, 3. Udah ada 3 objek yang dipilih. Kemudian kita tinggal checklist. Selesai, objek ini sudah menjadi satu bagian. Ya. Tool post itu bagian tengahnya ada lubangnya. Kita akan coba bagaimana membuat lubang di tengahnya. Membuatnya kita bisa menggunakan silinder. Perintahnya apa? Tekan lagi icon objek 3 dimensi yang box, kemudian kita pilih silinder. Ya. Start point-nya di mana? Start point-nya karena silinder itu tepat tengah-tengah. Panjang benda kerja yang kita buat ini kan 100, kemudian tinggi totalnya 65. Kita isi X-nya di 50. Kemudian Y-nya juga sama 50. Ya, kemudian di checklist. Nah, itu baru titik tengahnya. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat radiusnya berapa. Kita isi radiusnya untuk tengah itu rata-rata pakai penguncinya diameter 16. Kita coba isi radiusnya 8 atau sedikit lebih besar juga nggak apa-apa, 10. Kemudian Y-nya juga diisi 10, berarti nanti pakai M20 kalau di kita berat ya. Itu, kemudian di enter lagi. Nah, tinggal ketinggiannya dari silinder yang akan kita buat. Ketinggiannya tembus ke bawah. 20 top, 45 middle, base-nya 20 lagi kalau kita jumlahkan berarti middle-nya 25 ya. Jadi totalnya 65. Kita isi 65. Nah, ini kan ke atas, kita ganti angkanya. Pakai angka negatif. Min ya, pakai tanda min 65. Langsung arahnya ke bawah, kemudian kita atur lagi koordinatnya relatif juga bisa. Setelah itu baru di checklist. Nah, ini silinder tepat di bagian tengah-tengahnya sudah ada. Ya, kita akan coba lubangi tool post ini dengan menggunakan subtract. Caranya bagaimana? Kembali ke menu utamanya lagi, kemudian kita pilih icon yang kedua dari bawah. Ya, pilih subtract. Untuk mensubtract atau memodifikasi objek 3 dimensi. Waalaikumsalam. Caranya adalah pertama kita pilih dulu objeknya. Ya, objek 3 dimensi yang akan kita subtract. Kemudian pilih pemotongnya. Nah, usahakan di handphonenya keluar warna merah ini biar tepat. Ya, karena kalau tidak ada icon warna merah kotak ini nanti pada saat di subtract-nya tidak berhasil. Nah, ini sudah selesai. Satu objek dilubangi. Cuma belum selesai untuk keseluruhannya. Oke. Nah, ya. Kita baru selesai membuat tool post dengan lubang di tengah untuk penguncinya. Kemudian kita coba membuat lubangnya, lubang pengikat baut ya. Karena di sekeliling tool post ini ada lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih 8. Jadi nanti kita akan mengulangi bagaimana membuat silinder sebanyak 8 kali
di toolbox yang sudah kita buatkan. Oke, tahap berikutnya membuat silinder adalah tekan lagi icon untuk 3 dimensinya ya, yang tanda box, kemudian cari silinder lagi. Nah, kita mulai. Berapa koordinatnya? Pertama, koordinat absolutnya kita coba silinder pertama, karena ulang lagi ya biar lebih tepat. Silinder pertama cornernya kita coba di angka 10. Apakah tepat di tengah-tengah alurnya? X-nya 10, kemudian Y-nya juga 10, Z-nya di 65, enter. Nah ya, tepat di tengah-tengah ya. Oke, nah ini lubang pertama kita akan coba buat di situ. Kemudian radiusnya kita coba pakai baut karena penguncinya itu rata-rata M8. Kita isi radiusnya 4 mili ya, kemudian Y-nya juga sama 4 mili. Wah, ternyata kebesaran ya, nanti malah habis. Kita coba ganti pakai yang 3 mili ya. X-nya 3 mili berarti nanti M6 hasilnya. Kemudian ininya diisi 0. Statusnya pakai relatif ya, karena kita akan melubangi supaya ukurannya lebih mudah. Nah, kemudian ketinggiannya berapa? Topnya ini adalah 20, kita isi ke bawah pakai min 20. Nah, kemudian kita checklist. Nah, ini tepat silinder yang kedua yang berukuran diameter 6 sudah kita buat. Kemudian kita coba subtract, lubangi ya, objek 3 dimensi pertama dengan silinder. Pilih lagi subtract, kemudian pilih icon subtract, pilih objek base-nya atau top-nya. Setelah itu keluarkan lagi. Nah, icon warna merah harus tepat lagi. Pilih sampai keluar tanda checklist ya, itu ada tanda checklist di samping subtract X ada checklist. Tinggal di OK. Nah, kita berhasil membuat lubang ke 1. Ya. Kemudian berikutnya kita akan lakukan sebanyak 8 kali. Ya, karena di sebelah kiri 3, di tengahnya 2, di sebelah kanan 3. Jadi persisnya itu ada 8 lubang. Oke, koordinat berikutnya kita buat silinder lagi. Perintahnya pakai silinder. Pilih silinder start point-nya. Kita coba yang tengah-tengah, arah ke depan, berarti Y-nya di 50. X-nya masih sama, Z-nya masih di 65. Kemudian di enter. Nah, sebelah kanan ya, berarti itu X-nya. Kemudian kita isi kedalamannya min 20, enter. Apakah sudah ada belum? Oh, radiusnya belum diisi, kita isi dulu. R-nya 3, dx-nya juga sama 3, distance of X-nya ya. Nah, ini berikutnya kedalamannya kita isi min 20, checklist. Kemudian kita coba, kita bisa tahapannya buat silindernya dulu sebanyak 6 kali, maaf sebanyak 8 kali dengan yang pertama. Kemudian kita bisa subtract berbarengan, atau supaya lebih melancarkan kamu bisa membuat silinder dulu kemudian di subtract. Nah, untuk subtractnya sendiri supaya lebih menguasai, kalian bisa gunakan per silinder. Jadi buat silinder jadi subtract, silinder lagi, subtract lagi, biar nanti lebih pengulangannya lebih sering sehingga kalian akan lebih lihai membuat objeknya. Keluarkan lagi toolnya. Oke, checklist. Nah, Bapak baru selesai 2. Kemudian untuk silinder yang ketiganya bisa ngambil ke sebelah kanan ujung ya. Berapa koordinatnya kita tinggal kurangi aja. Ukuran panjangnya 100 kurangi 10 berarti X-nya 90. Oke, koordinatnya kita buat lagi. Objek silinder, pilih icon silinder. Start point-nya kita coba ganti. Relative point-nya, oke, ulang. Itu salah.
Oke, silinder center point kita coba isi X, Y-nya 50. Maaf, Y-nya coba apakah betul. Kemudian X-nya 90. Ada di manakah? Oh, sebelah sana ya. Oke. Ulang, ada kesalahan. Kita coba buat yang sebelah ujung kanan depan. Nah, kita akan buat di sebelah sini. Nah, di sebelah sini untuk lubang berikutnya ya. Koordinatnya berapa? Berarti yang arah Y-nya itu persis di 90, kemudian arah X-nya di 10 ya. Oke, kita coba buat silinder lagi. Center point-nya X-nya kita ganti menjadi 10. Kemudian Y-nya 90, Z-nya di 65. Apakah betul ada di sudut kanan atas? Nah, betul ya. Ini ada, kemudian kita isi radiusnya DX-nya 3, kemudian D-nya 3, kemudian Z-nya kita isi min 20. Ini harus 2 kali. Kemudian diminta lagi height-nya min 20. Nah, jadi ya, itu ada silindernya. Kita coba subtract supaya lebih lancar penguasaannya. Oke, pilih subtract icon ini, pilih object to subtract, kemudian kita pilih silindernya. Nah, ini tepat. Kemudian tanda checklist. Oke, baru dapat 3, masih ada 5 lagi pembuatan lubang untuk bautnya. Oke, pembuatan lubangnya bagaimana? Berikutnya koordinat yang di tengah ini nih ya. Nah, di sini berarti kan kalau setengah dari 100 berarti ini sumbu X-nya 50, Y-nya yang 10 ya. Kemudian sebelah sini ini juga sama, nanti kita buat lubang lagi. Berikutnya, nah di sini kita buat lubang, sini juga sama, di sini sama. Oke, tetap semangat, kita coba lagi ya supaya lebih menguasai bagaimana membuat objek 3 dimensi menggunakan aplikasi Waidu. Oke, berikutnya kita coba lagi perintah untuk membuat silinder. Start point-nya kita ganti ya, Y-nya kita rubah yang jadi 10, X-nya kita rubah menjadi 50, Z-nya di 65, enter ya. Itu ada persis lingkarannya kelihatan kalau Bapak perbesar. Nah, di situ. Kemudian kita isi radiusnya 3, DY-nya juga 3, kemudian ininya min 20, minta lagi ke kedalamannya, tinggal mengisi DZ-nya min 20, checklist. Apakah ada? Wah, nggak kelihatan ya. Kita coba putarkan. Nah, ada ya. Oke, kita coba lagi. Kita coba buat 2 dulu ya silindernya. Koordinatnya berikutnya adalah Y-nya masih sama 10. Berarti X-nya yang dirubah kita isi 90. Z-nya di 65. Enter. Nah, itu udah jadi. Kemudian DX-nya 3. DY-nya juga sama 3. DZ-nya kita isi min 20. Enter. Kemudian kedalamannya min 20 lagi. Oke, nah kita berhasil membuat 2 langsung silindernya. Dengan nanti kita coba subtract secara berbarengan, berarti tinggal berapa lagi? 3, 4, 5. 3 lagi. Kita coba buat lagi. Silinder start cornernya Y-nya kita coba ganti di 50.
jetnya di 65, kemudian radius poinnya diisi 3, ininya diisi 3, kemudian ininya diisi 20, min 20 ya, salah, min 20, kemudian nih diisi lagi distance of jetnya 20, checklist. Nah 1 2 3 4 5, 2 lagi, kita coba buat lagi biar lebih cepat. Y nya kita ganti, ini menjadi 90, ininya di 65, checklist. Nah ini tepat di sudutnya, kemudian radiusnya diisi lagi, dy nya 3, kemudian dz nya min 20, checklist, diisi lagi ininya min 20. Oke, satu lagi arah tengah, start pointnya ini 50-50, berarti kita tinggal tambah arah ke depannya. Kita coba ini 50, apakah betul posisinya di situ? Ini 6 5, ya tepat persis. Kemudian kita isi 3, dy nya juga 3, dz nya min 20, checklist, tinggal kedalamannya min 20, enter. Nah 1 2 3 4 5 kita coba subtract secara keseluruhan. Pilih subtract, select object to perform subtract, pilih 1 ya, kemudian pilih ini 1, pilih lagi 2, pilih lagi 3, pilih lagi 4, pilih lagi 5, kemudian tinggal kita checklist. Selesai. Nah inilah toolpost yang Bapak tugaskan untuk kali ini, mudah-mudahan bisa kalian praktekkan di handphone masing-masing untuk pembelajaran TGM nya. Ukuran persisnya Bapak akan sharekan nanti di Classroom, kalian bisa lihat persis ukurannya. Nah ini hasilnya, kita coba lihat penampakannya bagaimana, apakah tembus ke belakang. Nah ini yang 16 ya, karena toolpost itu bisa berputar maka penguncinya persis di atas eretan. Tahapan berikutnya bagaimana? Kita belum membuat bautnya ya, kita belum membuat bautnya, nanti kita praktekkan pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.